saya Siti Nurmaidah. Di sini saya akan sedikit banyak menjelaskan tentang gangguan-gangguan yang ada pada psikologi abnormal. Nah, pembahasan yang akan saya paparkan nanti adalah tentang gangguan fobia. Seperti apa sih gangguan fobia itu? Apa sih macam-macamnya dan bagaimana penanganan untuk gangguan fobia ini? Jadi, let's see and happy watching. Oke, untuk yang pertama kali yang akan saya jelaskan adalah tentang definisi dari fobia itu sendiri. Nah, sebelumnya pasti kata fobia ini sudah tidak asing bagi kebanyakan orang, karena memang kata ini seperti hal yang lumrah sering dikatakan oleh kebanyakan orang, seperti oh, aku fobia nih sama ini nih, aku fobia ini sama ini nih, kayak gitu. Jadi sebenarnya apa sih definisi dari fobia itu sendiri? Nah, menurut teori, kata fobia ini berasal dari bahasa Yunani, yakni phobos, yang berarti takut. Nah, konsep rasa takut ini berhubungan sekali dengan kecemasan. Nah, kalau rasa takut yang biasa lumrah kita ketahui adalah bahwa hal itu memang terjadi ketika ada sesuatu hal yang membahayakan atau memang tidak baik untuk kita. Nah, namun dalam fobia ini malah justru hal yang lumrah tetapi bagi sebagian orang menjadi menakutkan. Seperti misalnya, kucing adalah hewan yang lumrah kan, hewan yang biasa dipelihara oleh kebanyakan orang. Namun ada sebagian orang yang merasa takut, merasa takut, cemas ketika dekat dengan seekor kucing. Jadi fobia ini adalah rasa takut akan hal-hal yang sebenarnya tidak lumrah untuk ditakuti. Oke, jadi kesimpulan dari gangguan fobia ini adalah rasa takut akan hal-hal yang biasa, bukannya rasa takut akan hal-hal yang tidak biasa. Jenis fobia yang berbeda biasanya muncul pada usia yang berbeda, karena ketika munculnya fobia ini biasanya dipengaruhi oleh perkembangan kognitif seseorang. Nah, ketika masih anak-anak mungkin kita akan mengalami fobia yang namanya fobia terhadap hewan, seperti banyak anak kecil yang takut akan kucing, akan anjing, atau hewan-hewan yang lain. Nah, ketika sudah beranjak dewasa, jenis fobia yang terjadi pada sebagian orang itu akan lebih beragam, seperti agorafobia, fobia spesifik, atau fobia sosial yang nantinya akan saya perjelaskan satu persatu. Oke, dari ketiga jenis fobia yang telah saya sebutkan tadi akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama adalah fobia spesifik. Fobia spesifik ini apa? Fobia spesifik ini adalah ketakutan yang berlebih terhadap objek atau situasi yang bahayanya tidak sepadan dengan yang terjadi sebenarnya. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika seseorang mengalami fobia spesifik, hal-hal yang dianggap lumrah dan biasa oleh kebanyakan orang, bagi orang yang mengalami gangguan fobia spesifik, dia akan merasa cemas, takut ketika menghadapi objek atau situasi tersebut. Seperti contohnya dari gangguan fobia spesifik ini ada yang pertama, fobia terhadap binatang. Contohnya takut terhadap kucing, takut terhadap anjing, takut terhadap serangga, dan yang lain sebagainya. Yang kedua adalah takut terhadap lingkungan alami, seperti takut akan hujan, air, dan lain-lainnya. Yang ketiga, takut terhadap darah dan alat-alat medis, seperti takut suntikan, takut melihat darah, dan yang lainnya. Yang selanjutnya, takut akan situasi yang
bersifat umum seperti takut menaiki lift, takut berada di pesawat, atau takut berkendara. Nah, itu adalah macam-macam fobia spesifik. Jadi, bisa dikatakan fobia spesifik ini adalah ketakutan terhadap objek atau situasi tertentu, yang mana sebenarnya objek atau situasi tertentu tersebut tidaklah mengandung bahaya seperti yang mereka takutkan. Jenis gangguan fobia yang kedua adalah gangguan fobia sosial. Nah, ini banyak sekali dialami oleh kebanyakan orang. Nah, gangguan fobia sosial ini apa? Gangguan fobia sosial ini adalah ketakutan akan situasi atau hal-hal yang bersifat sosial. Jadi, semisal contohnya dari fobia sosial ini adalah ketika yang biasa terjadi, yang biasa dialami oleh kebanyakan orang adalah ketika seseorang akan melakukan presentasi. Nah, biasanya ketika seseorang akan melakukan presentasi di depan umum, ketika dia merasa takut, merasa cemas, keringat dingin, dan hal-hal yang lain, bisa saja dia mengalami fobia sosial. Nah, ini lumrah sekali terjadi ketika seseorang akan menghadapi situasi atau keadaan yang baru, yang mana menurut mereka itu sedikit tidak nyaman. Nah, masalah yang mendasari dari gangguan fobia sosial ini adalah ketakutan akan evaluasi negatif dari orang lain. Jadi, ketika seseorang mengalami fobia sosial, mereka akan berpikir bahwa orang-orang akan memberikan penilaian negatif terhadap dirinya. Nah, biasanya gangguan fobia sosial ini erat hubungannya dengan sifat atau riwayat pemalu saat dia masih dalam masa anak-anak. Oke, nah, jenis gangguan fobia yang ketiga adalah agorafobia. Nah, agorafobia ini apa? Jadi, kata agorafobia ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti takut akan pasar. Dia menunjukkan ketakutan akan tempat terbuka atau sibuk. Jadi, agorafobia ini adalah jenis fobia atau ketakutan akan situasi-situasi yang berada di keadaan atau tempat-tempat terbuka, seperti contohnya di pasar, di mall, atau jalan-jalan besar yang isinya banyak orang, di dalam bis yang penuh orang, atau hal-hal lain yang sifatnya adalah tempat terbuka atau sibuk. Dan biasanya orang dengan gangguan agorafobia ini akan menghindari untuk melakukan kegiatan, bahkan untuk keluar rumah. Jadi, gangguan fobia dengan jenis agorafobia ini adalah fobia yang dapat melumpuhkan kehidupan sehari-hari orang tersebut. Jadi, ini adalah gangguan fobia yang lebih berat daripada sebelum-sebelumnya. Yang mana ketika gangguan fobia yang sebelum-sebelumnya mereka masih bisa untuk melakukan kegiatan yang bersifatnya berada di luar rumah, namun saat orang mengalami gangguan agorafobia ini, dia akan merasa cemas hanya karena dia keluar rumah. Seperti itu. Jadi, ketika orang dengan gangguan agorafobia ini akan mempengaruhi kehidupan atau kegiatannya sehari-hari. Oke, setelah kita mengetahui definisi-definisi dari fobia dan jenis-jenis fobia, kita akan berlanjut kepada kriteria-kriteria yang harus ada untuk mendiagnosis seseorang, apakah seseorang tersebut mengalami fobia spesifik, fobia sosial, atau agorafobia. Oke, yang pertama adalah kriteria diagnosis DSM tentang fobia spesifik. Nah, kriteria diagnosis untuk fobia spesifik yang pertama, ditandai rasa takut atau kecemasan tentang objek atau situasi tertentu. Misalnya, terbang, ketinggian, binatang, menerima suntikan, melihat darah, dan lain sebagainya. Catatan, pada anak-anak, rasa takut atau kecemasan dapat dinyatakan dengan menangis, tantrum, pembekuan, atau kemelekatan. Yang kedua,
Objek fobia atau situasi hampir selalu memicu ketakutan langsung atau kecemasan. Yang ketiga, objek fobia atau situasi secara aktif dihindari atau mengalami ketakutan yang intensif terhadap objek atau situasi tersebut. Yang keempat, takut atau kecemasan adalah tidak sesuai dengan bahaya yang sebenarnya ditimbulkan oleh objek atau situasi tertentu dengan konteks sosial budaya. Yang kelima, takut, kecemasan, atau penghindaran klinis menyebabkan penderitaan atau kerusakan yang signifikan di bidang sosial, pekerjaan, atau fungsi-fungsi yang lain. Oke, yang selanjutnya, yang kedua, kriteria diagnosis berdasarkan DSM untuk fobia sosial. Yang pertama adalah takut atau kecemasan ditandai tentang satu atau situasi yang lebih sosial di mana individu terkena mungkin pengawasan oleh orang lain. Contohnya, termasuk interaksi sosial, misalnya memiliki percakapan, bertemu orang-orang asing, makan atau minum ketika diamati oleh orang lain, tampil di depan orang lain, dan sebagainya. Yang kedua, kekhawatiran individu bahwa dia akan bertindak dengan cara atau menunjukkan gejala kecemasan yang akan negatif, dan itu akan dievaluasi oleh orang lain. Yang ketiga, situasi sosial hampir selalu memprovokasi ketakutan atau kecemasan. Catatan, pada anak-anak, rasa takut atau kecemasan dapat dinyatakan dengan menangis, tantrum, pembekuan, menempel, menyusut, atau gagal untuk berbicara dalam situasi sosial. Yang keempat, situasi sosial dihindari atau mengalami ketakutan yang intens atau kecemasan. Yang kelima, takut atau kecemasan tidak sesuai dengan ancaman aktual yang ditimbulkan oleh situasi sosial dan konteks sosial budaya. Yang keenam, takut, kecemasan, atau penghindaran persisten biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Yang ketujuh, takut, kecemasan, atau penghindaran menyebabkan distres klinis signifikan atau penurunan sosial, pekerjaan, atau bidang-bidang penting lainnya. 8. Takut, kecemasan, atau penghindaran tidak disebabkan oleh efek fisiologis dari substansi, misalnya penyalahgunaan obat-obatan atau kondisi medis lain. Nah, jadi ketika seseorang atau profesional psikolog ingin mendiagnosis seseorang apakah seseorang mengalami fobia sosial atau tidak, bisa melihat dari kriteria-kriteria yang telah disebutkan di dalam DSM. Dia adalah kriteria diagnosis berdasarkan DSM-5 untuk gangguan agorafobia. Nah, yang pertama, ditandai ketakutan atau kecemasan tentang 2 atau lebih dari 5 situasi berikut. A. Menggunakan transportasi umum, misalnya mobil, bus, kereta api, kapal, pesawat. B. Berada di ruang terbuka, misalnya area parkir, pasar, atau jembatan. C. Berada di tempat tertutup, misalnya toko-toko, teater, atau bioskop. D. Berada di garis atau berada di tengah orang banyak. E. Berada di luar rumah sendirian. Kedua, ketakutan individu atau menghindari situasi karena pengalaman yang mungkin ketika dia berada di luar merasa tidak akan bisa untuk menyelamatkan diri sendiri. Yang ketiga, situasi agorafobia hampir selalu memprovokasi ketakutan atau kecemasan. Yang keempat, situasi agorafobia secara aktif dihindari, memerlukan kehadiran pendamping atau mengalami ketakutan
yang intens atau kecemasan. Yang kelima, takut atau kecemasan adalah tidak sesuai dengan bahaya yang sebenarnya ditimbulkan oleh situasi agorafobia dan konteks sosial budaya. Yang keenam, takut, kecemasan, atau penghindaran persisten biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Yang ketujuh, takut, kecemasan, atau penghindaran klinis menyebabkan penderitaan atau kerusakan yang signifikan di bidang sosial, pekerjaan, atau hal-hal lain yang penting. 8. Jika kondisi lain, misalnya penyakit radang usus, penyakit Parkinson, hadir, maka penghindaran jelas berlebihan. Nah, yang selanjutnya, setelah definisi dan kriteria diagnosis berdasarkan DSM adalah tentang perspektif teori. Nah, pendekatan teoritis untuk memahami perkembangan fobia memiliki sejarah yang panjang dalam psikologi, dimulai dari perspektif psikodinamika. Nah, dalam perspektif psikodinamika, dalam fobia, teori Freud mengenai mekanisme pertahanan proyeksi berperan. Nah, reaksi fobia adalah proyeksi impuls yang mengancam diri seseorang kepada objek yang menimbulkan fobia. Contohnya, ketakutan akan pisau atau benda tajam lainnya dapat mempresentasikan proyeksi impuls merusak seseorang kepada objek fobia. Seseorang sadar dengan fobia yang dimilikinya tetapi tidak menyadari impuls tak sadar yang disimbolkannya. Nah, yang kedua, perspektif pembelajaran. Perspektif pembelajaran klasik mengenai fobia diperkenalkan oleh psikolog Hobart Motter. Model dua faktor atau two-factor model dari Motter menggabungkan peran pengkondisian klasik dan pengkondisian instrumental dalam perkembangan fobia. Komponen rasa takut dari fobia diyakini dapat melalui pengkondisian klasik, di mana objek dan situasi yang sebelumnya netral memiliki kapasitas untuk menimbulkan ketakutan jika dipaksakan dengan stimulus berbahaya atau tidak menyenangkan. Jadi semisal ketika seseorang mengalami fobia, menurut perspektif pembelajaran, dia akan merasa ketakutan bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya itu lumrah ketika dia menemui objek tersebut dalam situasi atau keadaan yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, perspektif biologis. Nah, dalam perspektif biologis, faktor genetik dapat memengaruhi kecenderungan individu untuk mengembangkan gangguan kecemasan seperti gangguan panik dan gangguan fobia. Nah, dalam struktur otak, ada bagian otak yang bernama amigdala, sebuah struktur seperti kacang almond di dalam sistem limbik otak. Terletak di bawah korteks cerebral, sistem limbik terdiri dari sekelompok struktur saling terhubung dan terlibat di dalam pembentukan memori dan respon pemrosesan emosi. Amigdala menghasilkan respon takut terhadap stimulus pemicu dan proses ini terjadi di bawah sadar kita. Namun, pada orang gangguan kecemasan, amigdala dapat terstimulasi secara berlebihan, sehingga menimbulkan rasa takut sebagai respon terhadap situasi atau isyarat lingkungan ringan yang mengancam. Bagi orang-orang dengan gangguan kecemasan, amigdala bisa menjadi terlalu sensitif terhadap isyarat ancaman, ketakutan, dan penolakan. Dan yang selanjutnya, perspektif kognitif. Penelitian terkini menggarisbawahi pentingnya faktor-faktor kognitif dalam menentukan kerentanan seseorang terhadap fobia, termasuk terlalu sensitif terhadap isyarat membahayakan, melebih-lebihkan suatu bahaya, dan pemikiran self-defeating serta keyakinan irasional. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui definisi, kriteria diagnosis berdasarkan DSM, perspektif teori, kita akan berlanjut kepada perspektif penanganan. Nah,
penanganan untuk gangguan fobia ini ada 5 macam. Nah, yang pertama adalah desensiasi sistem, kedua pemaparan bertahap, yang ketiga flooding, yang keempat terapi virtual, dan yang kelima terapi obat-obatan. Nah, yang pertama adalah desensiasi sistem. Nah, desensiasi sistem ini apa? Desensiasi sistem adalah proses gradual di mana klien belajar untuk mengendalikan stimulus yang semakin mengganggu secara progresif sementara tetap dalam kondisi tenang. Sekitar 10 sampai 20 stimulus diatur dalam sebuah rangkaian atau hierarki yang disebut hierarki ketakutan menurut kapasitas stimulus-stimulus tersebut memunculkan ketakutan. Dengan menggunakan imajinasi mereka atau melihat foto, klien dipaparkan pada item yang ada pada hierarki, perlahan membayangkan mereka mendekati perilaku yang ditargetkan, baik itu kemampuan untuk menerima suntikan atau tetap berada di ruangan tertutup atau lift tanpa kecemasan yang berlebih. Jadi, desensitisasi sistem ini adalah cara penanganan dengan klien diminta untuk membayangkan objek atau situasi yang menjadi hal yang dia takuti. Oke, jenis penanganan yang kedua adalah pemaparan bertahap. Nah, dalam pemaparan bertahap ini, klien diminta untuk menghadapi objek atau situasi tertentu yang menjadikannya fobia dalam keadaan atau situasi yang tidak membahayakan. Jadi mungkin ketika klien ini diminta untuk mendekati semisal fobia terhadap anjing, nah klien akan diminta untuk secara bertahap mungkin dimulai dari melihat anjing dalam jarak jauh. Nah, ketika dia sudah merasa tenang, rileks, santai, psikolog atau terapis akan memberikan arahan kepadanya untuk lebih dekat, dan sampai dia bisa menyentuh atau menggendong anjing tersebut sampai akhirnya fobianya terhadap anjing tersebut hilang. Cara penanganan yang ketiga adalah terapi flooding. Nah, ketika tadi yang kedua adalah penanganannya dengan cara bertahap. Penanganan yang ketiga ini lebih terkesan ekstrim karena terapis akan membawa klien pada situasi atau objek yang menjadikannya dia fobia sekaligus, tidak secara bertahap. Jadi langsung dihadapkan kepada objek yang menjadikannya fobia, semisal fobia terhadap kucing. Nah, terapis akan membawa seekor kucing benar-benar berada di hadapan klien yang mengalami fobia ini, atau mungkin semisal fobia terhadap menaiki lift. Nah, klien akan diajak untuk benar-benar menaiki lift, berada di dalam lift. Yang selanjutnya adalah terapi virtual. Nah, terapi virtual ini adalah teknik terapi perilaku yang menggunakan lingkungan stimulasi yang dihasilkan komputer sebagai alat terapi dengan mengenakan helm dan sarung tangan khusus yang terhubung dengan komputer. Seseorang dengan rasa takut akan ketinggian, contohnya, dapat menghadapi stimulus yang ditakutinya dalam dunia virtual ini, seperti menaiki lift kaca ke lantai atas dari sebuah hotel imajiner, melihat dari pagar balkon di lantai 20, atau menyeberangi jembatan. Jadi terapi virtual ini seperti menghadapi situasi nyata, namun didesain menggunakan sebuah komputer. Dan yang terakhir adalah terapi obat-obatan. Nah, terapi obat-obatan ini akan lebih efektif penggunaannya ketika dibersamakan atau diberlakukan dengan terapi-terapi yang lainnya, seperti terapi pemaparan bersamaan dengan penggunaan terapi obat-obatan. Nah, ini akan jauh lebih efektif daripada penggunaannya terpisah. Oke, sekian dari pemaparan yang telah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.